Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap di tempat yang sama? Kamu bangun setiap pagi dengan semangat baru, tapi malamnya kamu kembali memandangi langit, bertanya dalam diam, "Kapan Tuhan? Kapan rezeki itu datang kepadaku?" Ada rasa sesak di dada, seolah dunia ini berputar, tapi kamu tertinggal di tepiannya. Kamu melihat orang lain tumbuh, berhasil, mendapat peluang, dan kamu berpikir, mungkin mereka lebih beruntung, mungkin semesta tidak berpihak padamu, tapi bagaimana jika aku katakan padamu, bukan semesta yang menutup pintu, melainkan kamu yang belum memegang kuncinya? Ada satu kebiasaan aneh, yang diam-diam bisa mengubah semuanya. Sebuah kebiasaan yang begitu sederhana, namun mampu menarik rezeki besar tanpa kamu sadari. Dan anehnya, kebiasaan ini sering diabaikan, karena banyak orang menganggapnya terlalu sepele, terlalu tidak masuk akal. Namun mereka yang memahami rahasianya, hidup mereka berubah perlahan. Mereka memancarkan energi yang berbeda. Mereka tidak lagi mengejar rezeki. Rezekilah yang mulai datang mencari mereka. Tapi sebelum sampai ke sana, kita perlu menengok sedikit lebih dalam. Ke dalam dirimu sendiri. Karena di dalam dirimu ada suara kecil yang selama ini terdiam. Suara yang pernah berbisik ketika kamu hampir menyerah. Jangan berhenti. Percayalah sedikit lagi. Namun, di antara kebisingan dunia, suara itu tenggelam oleh keraguan, oleh ketakutan, oleh bisikan pikiran yang mengatakan, kamu tidak cukup baik, kamu tidak layak, kamu sudah terlambat. Itu bukan suara hatimu, itu adalah gema dari masa lalu, dari luka, kegagalan, dan kata-kata orang yang pernah membuatmu ragu akan dirimu sendiri. Dan disitulah awal dari segalanya. Sebab rezeki tidak hanya datang kepada tangan yang bekerja, tapi kepada hati yang selaras dengan keyakinan. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, keyakinan yang ditanam berulang-ulang ke dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar seperti tanah. Apapun yang kamu tanam di sana akan tumbuh. Entah bunga keyakinan atau gulma keraguan. Dan kebiasaan aneh yang akan kita bicarakan malam ini berakar di sana, di tanah pikiranmu. Sebelum aku mengungkapkannya, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, tutup matamu, dan rasakan di mana kamu sekarang berada. Apakah kamu merasa jauh dari tujuanmu? Apakah kamu merasa rezekimu seret walau kamu sudah bekerja keras, berdoa, mencoba berbagai cara? Jika iya, mungkin bukan usahamu yang salah, mungkin energimu yang belum selaras. Semesta tidak pernah menolak memberi. Kitalah yang kadang menutup wadahnya. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana, hingga lupa mengingat mengapa. Kita lupa bahwa rezeki tidak hanya soal uang. Rezeki adalah energi yang datang melalui berbagai bentuk. Kesehatan, kedamaian, peluang, orang baik, ide baru. Dan energi hanya datang ke tempat yang sefrekuensi dengannya. Disinilah kebiasaan aneh itu mulai bekerja. Sebuah kebiasaan yang mengubah frekuensimu, yang menggeser dirimu dari kekurangan menuju kelimpahan. Kebiasaan itu bukan sekadar doa, bukan sekadar bersyukur, bukan sekadar berpikir positif, meskipun semuanya penting. Kebiasaan ini lebih dalam. Ia menyentuh akar cara kamu merasa. Bukan apa yang kamu ucapkan, tapi apa yang kamu getarkan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap kali kamu mengeluh, energi di sekitar terasa berat? Dan setiap kali kamu bersyukur, hal-hal baik tiba-tiba mulai terjadi? Itulah hukum getaran, apa yang kamu pancarkan, itu pula yang kamu tarik. Dan kebiasaan aneh yang menarik rezeki besar ini adalah mengulang perasaan syukur sebelum hasilnya datang. Ya, kedengarannya aneh, bukan? Bagaimana mungkin kita bersyukur atas sesuatu yang belum kita miliki? Bagaimana mungkin kita berterima kasih
atas rezeki yang belum nyata. Namun disitulah rahasianya. Karena dalam momen kamu benar-benar merasakan syukur itu, kamu menipu pikiran bawah sadarmu untuk percaya bahwa kamu sudah memilikinya. Dan ketika pikiran bawah sadar percaya, semesta pun menyesuaikan realitasmu agar selaras dengan keyakinan itu. Napoleon Hill menyebutnya, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." Apapun yang bisa kamu bayangkan dan percayai, kamu bisa mencapainya. Jadi, ketika kamu berkata, "Aku bersyukur sudah memiliki rezeki yang berlimpah," dan kamu benar-benar merasakannya dengan emosi penuh, kamu sedang menanam benih yang nyata di taman bawah sadarmu. Benih itu akan tumbuh menjadi kenyataan. Entah bagaimana caranya, semesta akan membuka jalan. Peluang kecil muncul dari tempat yang tak terduga. Orang-orang baru hadir, membawa bantuan tanpa alasan. Inspirasi datang di saat yang tepat, dan kamu mulai melihat pola bahwa rezeki bukan soal kebetulan. Rezeki adalah hasil dari frekuensi batin yang kamu pancarkan. Kamu tidak perlu percaya padaku sekarang. Cukup rasakan kalimat ini dalam hati. Jika aku mulai bersyukur atas hal-hal yang belum datang, aku sedang membuka pintu bagi mereka untuk hadir. Mulailah dengan hal kecil. Ucapkan, "Aku bersyukur karena hidupku penuh peluang." Ucapkan, "Aku bersyukur karena setiap hari energi rezeki mendekat padaku." Ucapkan, "Aku bersyukur karena semesta selalu mengirimkan jalan terbaik." Dan rasakan getarannya, rasakan dada yang terasa lebih ringan, rasakan udara di sekitarmu yang tiba-tiba menjadi tenang. Itu bukan imajinasi, itu perubahan energi. Karena setiap kata, setiap emosi adalah doa. Dan doa yang disertai perasaan sejati adalah magnet paling kuat di dunia ini. Kamu tidak perlu menunggu keadaan berubah dulu untuk merasa bersyukur. Kamulah yang mengubah keadaan melalui rasa syukurmu. Dan saat kamu mulai menjadikannya kebiasaan, hidupmu perlahan akan bergeser. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil. Hal-hal yang dulu terasa mustahil, kini terasa mungkin. Karena kamu sudah mulai menarik rezeki itu. Tanpa mengejarnya. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak lagi. Letakkan tangan di dada dan katakan dalam hati, "Aku terbuka menerima segala rezeki yang Tuhan kirim untukku." Ucapkan dengan lembut. Percayai kata-katanya. Rasakan ketenangan yang muncul. Itulah langkah pertama dari perubahan besar. Sebuah kebiasaan aneh, namun sangat nyata. Dan begitu kamu mempraktikkannya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jika kata-kata ini mulai menggugah hatimu, jika kamu merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, itu tandanya jiwamu sedang terbangun. Dan sebelum kita lanjut ke rahasia berikutnya, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil sekarang juga. Klik tombol suka dan tekan subscribe. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi sebagai tanda pada semesta bahwa kamu siap membuka pintu rezekimu sendiri. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Bayangkan sebuah cermin di depanmu. Bukan cermin biasa, tapi cermin jiwa. Saat kamu menatapnya, kamu tidak hanya melihat wajahmu, kamu melihat semua keyakinan yang telah kamu tanam selama bertahun-tahun. Kamu melihat luka lama yang diam-diam mengendalikan pilihanmu. Kamu melihat harapan yang kamu kubur dalam diam, karena kamu takut kecewa lagi. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang paling kuat di dunia ini, pikiranmu. Napoleon Hill pernah berkata, "Pikiran manusia bisa menciptakan surga dari neraka, atau neraka dari surga." Kebiasaan aneh yang kita bicarakan, bersyukur sebelum hasilnya datang, bukan sekadar trik spiritual. Ia adalah cara untuk menulis ulang program bawah sadarmu. Karena pikiran bawah sadar tidak tahu mana yang nyata dan mana yang dibayangkan. Ia hanya merespons perasaan. Ketika kamu merasa kaya,
pikiran bawah sadar memerintahkan seluruh sistem tubuhmu untuk berperilaku seperti orang yang sudah cukup. Kamu mulai berpikir lebih jernih, membuat keputusan dengan tenang, dan menarik situasi yang selaras dengan rasa cukup itu. Ketika kamu merasa miskin, kamu memancarkan rasa takut. Kamu menolak peluang tanpa sadar, karena kamu merasa tidak siap menerimanya. Itu sebabnya banyak orang berdoa untuk rezeki, tapi hatinya masih penuh kekhawatiran, dan hasilnya, rezeki itu tidak bisa masuk. Inilah saatnya kamu memahami bagaimana cara bekerja dengan pikiranmu, bukan melawannya. Setiap hari, kamu berbicara pada dirimu sendiri ribuan kali. Namun sebagian besar kata-kata itu negatif. Aku tidak bisa. Aku gagal lagi. Orang lain lebih hebat. Dan tanpa kamu sadari, kata-kata itu berubah menjadi autosugesti. Sebuah mantra yang kamu ulang setiap hari, hingga pikiran bawah sadarmu mempercayainya. Bayangkan jika kamu mengubah skrip itu. Bayangkan jika setiap pagi kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku pantas menerima rezeki besar. Aku adalah magnet bagi keberkahan. Aku tenang dan semesta bekerja untukku." Apa yang terjadi jika kata-kata itu menjadi kebiasaanmu? Dalam seminggu, energimu berubah. Dalam sebulan, keputusanmu berubah. Dalam setahun, hidupmu berubah. Itulah kekuatan autosugesti. Ia bukan sihir. Ia adalah ilmu spiritual yang menautkan pikiran dan iman. Napoleon Hill menulis bahwa pikiran bawah sadar adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Dan doa adalah sinyal yang dikirim melalui jembatan itu. Namun, doa hanya kuat jika disertai keyakinan penuh. Bukan sekadar ucapan di bibir, tapi getaran dari hati yang yakin. Coba renungkan sebentar. Berapa banyak doa yang pernah kamu ucapkan dengan rasa takut? Doa yang lahir dari kekhawatiran, bukan keyakinan? Ya Tuhan, tolong jangan buat aku gagal lagi. Kedengarannya tulus, tapi getarannya adalah ketakutan. Dan semesta tidak membalas kata-kata. Semesta membalas getaran. Maka ubahlah nada doamu. Ucapkan dengan iman. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membuka jalanku. Terima kasih karena Engkau telah menyiapkan rezeki yang tepat untukku. Ucapkan seolah sudah terjadi. Karena pada tingkat energi, ia memang sudah terjadi. Bayangkan benih yang ditanam di tanah. Ia tidak tumbuh dalam semalam. Namun setiap hari, akar itu mencari cahaya. Begitu pula dengan energimu. Ketika kamu menanam perasaan syukur hari ini, kamu menumbuhkan masa depanmu. Dan disinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka menanam benih keyakinan selama seminggu, lalu mencabutnya kembali karena belum melihat hasilnya. Padahal tanah sedang bekerja diam-diam. Pikiran bawah sadar sedang menata ulang realitasmu. Maka tugasmu bukan memaksa hasil, melainkan menjaga energi. Percayalah seperti petani yang tahu bahwa musim panen pasti datang. Apakah kamu pernah memperhatikan bahwa ketika kamu berada dalam keadaan tenang, hal-hal baik sering datang tanpa kamu kejar? Itulah keadaan sinkronisasi saat pikiran, iman, dan tindakanmu selaras. Itulah saat kamu berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama semesta. Napoleon Hill menyebutnya mastermind, sebuah kekuatan yang muncul ketika dua atau lebih pikiran bekerja selaras. Tapi dalam konteks spiritual, mastermind juga bisa berarti keselarasan antara pikiran sadar, bawah sadar, dan keyakinan terhadap Tuhan. Ketika tiga hal itu selaras, energi rezeki mengalir deras. Kamu tidak lagi berjuang dari rasa takut, tapi bertindak dari rasa keyakinan. Dan disinilah kebiasaan aneh itu menemukan kekuatannya. Karena setiap kali kamu bersyukur sebelum menerima, kamu sedang mengunci keselarasan itu. Kamu mengirim pesan ke semesta. Aku siap. Aku sudah dalam frekuensi yang benar. Namun hati-hati,
Kebiasaan ini hanya bekerja jika disertai kesadaran dan disiplin. Kamu tidak bisa bersyukur hari ini, lalu mengeluh besok. Kamu tidak bisa berdoa dengan iman, lalu panik karena belum melihat tanda. Karena setiap kali kamu kembali ke ketakutan, kamu menurunkan frekuensimu lagi. Pikiran adalah antena. Jika kamu ingin menangkap siaran kebahagiaan, kamu harus menyesuaikan gelombangnya. Begitu pula dengan rezeki. Ia memiliki frekuensinya sendiri. Mulailah menyadari setiap pikiran yang kamu lepaskan ke dunia. Karena setiap pikiran adalah doa yang diam-diam dikabulkan. Jika kamu berpikir, aku selalu kekurangan, kamu memanggil energi kekurangan. Jika kamu berpikir, aku selalu diberkahi, kamu membuka pintu berlimpah. Itulah mengapa orang yang hatinya penuh syukur sering terlihat lebih tenang, lebih ringan, dan rezekinya mengalir. Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka hidup dalam kesadaran bahwa semua sudah cukup. Mulai hari ini, jadikan kebiasaan ini ritual harianmu. Sebelum tidur, pejamkan mata dan rasakan hal-hal baik yang sudah kamu miliki. Ucapkan terima kasih atas napasmu, keluargamu, kesempatanmu, bahkan tantanganmu. Lalu tambahkan satu kalimat ajaib, dan aku bersyukur untuk rezeki besar yang sedang datang kepadaku. Ucapkan itu dengan senyum lembut. Biarkan tubuhmu tenang. Biarkan hatimu percaya, karena di saat itu, semesta sedang mendengarkan. Ia tidak akan menolak orang yang sudah siap menerimanya. Jadi sekarang, kamu tahu rahasianya. Satu kebiasaan aneh yang diam-diam menarik rezeki besar adalah bersyukur sebelum hasil datang. Tapi itu baru permulaan. Kamu tahu rahasianya, tapi sekarang kamu perlu menghidupkannya. Dan untuk itu, kamu harus memahami dua hal berikutnya, disiplin dan praktik. Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah mimpi. Namun tindakan yang dilakukan dengan iman menciptakan keajaiban. Kita akan masuk ke sana di blok berikutnya. Di sana, aku akan menunjukkan padamu bagaimana mengubah kebiasaan ini menjadi ritual yang mengubah hidupmu. Sebuah latihan sederhana yang bisa membuka aliran energi rezeki dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Tetap di sini. Tarik napas. Rasakan keyakinan yang mulai tumbuh di dadamu. Kamu sedang berubah. Dan perubahan itu tidak bisa dihentikan. Sekarang kamu sudah tahu rahasianya. Kamu tahu bahwa rasa syukur sebelum hasil datang bukanlah hal gila, melainkan bahasa energi yang dipahami oleh semesta. Tapi tahu saja tidak cukup. Kamu harus menjadikannya bagian dari hidupmu. Kamu harus mengubahnya menjadi disiplin, menjadi laku batin. Karena setiap keajaiban membutuhkan fondasi, dan fondasi itu bernama konsistensi. Napoleon Hill menulis, disiplin diri adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Itulah jembatan yang harus kamu bangun sekarang. Mari kita bicara jujur sebentar. Kamu mungkin pernah mencoba bersyukur, berdoa, berpikir positif, tapi setelah beberapa hari, kamu kembali ke pola lama. Pikiran negatif muncul lagi, rasa takut kembali menyelinap, dan kamu mulai meragukan semuanya. Tidak apa-apa, itu manusiawi. Karena setiap perubahan nyata selalu menghadirkan perlawanan. Pikiranmu tidak ingin berubah. Ia nyaman dengan pola lamanya. Ia takut kehilangan kendali. Disinilah banyak orang berhenti. Mereka mengira keyakinannya tidak cukup kuat, padahal mereka hanya belum bertahan cukup lama. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung. Kamu sudah berjalan jauh, tapi kabut menutup puncak. Kamu merasa lelah dan berpikir, mungkin puncaknya terlalu tinggi. Padahal kamu hanya 5 langkah lagi. Begitulah cara pikiran bekerja. Ia menguji keteguhanmu sebelum membuka pintu. Dan di momen itulah kamu harus tetap bergerak, bahkan ketika tidak ada hasil. Bahkan ketika kamu tidak merasa semangat. Lakukan saja. Ucapkan rasa syukurmu walau tanpa emosi. Lanjutkan doamu walau terasa hampa.
Karena di balik kekosongan itu, energi sedang bekerja diam-diam. Pikiran bawah sadar belajar melalui pengulangan. Bukan dari kata-kata yang kuat sekali, tapi dari kata-kata lembut yang kamu ulang setiap hari. Seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu. Maka jadikan rasa syukur ini ritualmu. Bukan tugas, tapi kebiasaan suci. Setiap pagi, sebelum kamu menyentuh ponselmu, tutup mata dan ucapkan 3 kalimat sederhana. Aku bersyukur karena masih diberi hidup. Aku bersyukur karena hari ini penuh peluang. Aku bersyukur karena rezeki datang dari arah yang tak terduga. Ucapkan perlahan, biarkan setiap kata menembus hatimu, dan rasakan tubuhmu menjadi ringan. Itu bukan imajinasi, itu energi yang mulai selaras. Lalu di malam hari, sebelum tidur, ucapkan hal yang sama, tapi tambahkan satu hal. Aku bersyukur atas semua yang aku pelajari hari ini. Tidak peduli apakah harimu berat atau mudah, syukur tetaplah syukur. Karena di balik setiap kesulitan, selalu ada pembelajaran yang memperkuat jiwamu. Bersyukur bukan berarti menolak kenyataan. Bersyukur berarti menerima kenyataan dengan kepercayaan bahwa semua ini sedang menuntunmu ke sesuatu yang lebih baik. Dan kamu akan melihat, perlahan, perasaanmu mulai berubah. Kamu tidak lagi cemas soal kapan rezeki datang. Kamu mulai merasa damai. Kamu mulai percaya. Dan di saat kamu percaya, pintu-pintu terbuka satu persatu. Ada kekuatan spiritual dalam kedamaian itu. Dalam bahasa iman, itu disebut tawakal. Tawakal bukan pasrah. Tawakal adalah tindakan plus keyakinan bahwa hasilnya sudah dijamin oleh Tuhan dengan cara terbaik. Kamu masih bekerja, kamu tetap berusaha, tapi tanpa tekanan. Kamu tidak lagi berlari dalam panik, melainkan berjalan dengan tenang, karena kamu tahu semesta bekerja bersamamu. Bayangkan hidup seperti sungai. Kamu tidak bisa memaksa air mengalir lebih cepat. Tugasmu hanya menjaga arah. Biarkan arus membawa perahumu, dan dayunglah dengan kesadaran. Begitulah disiplin bekerja. Ia bukan paksaan, tapi kehadiran sadar setiap hari. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu hadir. Ada satu latihan sederhana yang akan membantumu menjaga getaranmu tetap tinggi. Aku ingin kamu melakukannya setiap hari selama 7 hari ke depan. Setiap pagi, setelah kamu bangun, ambil selembar kertas. Tulislah 3 hal ini. 3 hal yang kamu syukuri. 1 hal yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu. 1 kalimat afirmasi penuh keyakinan. Contohnya, aku adalah magnet rezeki dan kedamaian. Lalu baca tulisan itu dengan suara pelan, dengan hati yang benar-benar merasa. Bayangkan hal yang kamu tulis sudah menjadi kenyataan. Rasakan emosinya seolah sudah terjadi. Lalu lipat kertas itu dan simpan di tempat yang kamu lihat setiap hari. Boleh di dompet, di meja kerja, atau di dekat tempat tidurmu. Kertas itu adalah simbol dari niatmu. Dan niat yang terus dijaga adalah doa yang tak pernah padam. Lakukan ini setiap hari, dan dalam seminggu kamu akan merasakan sesuatu yang berubah. Bukan karena dunia luar bergeser, tapi karena dunia dalammu mulai bersinar. Dan perubahan dalam diri itulah yang memanggil rezeki datang. Bukan dari luar, tapi dari resonansi batin. Namun bersiaplah. Ketika kamu mulai berubah, dunia lama akan mengujimu. Mungkin kamu akan kehilangan sesuatu. Mungkin ada orang yang menjauh. Mungkin keadaan menjadi tidak nyaman sebentar. Jangan takut. Itu tanda bahwa energi lamamu sedang dibersihkan. Kamu sedang keluar dari frekuensi lama dan naik ke frekuensi baru. Tantangan bukanlah hukuman. Tantangan adalah konfirmasi bahwa kamu sedang naik level. Jadi ketika kamu menghadapi hari yang berat, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakan, "Apa yang sedang aku pelajari dari ini?" Dan ucapkan pelan, "Aku bersyukur, karena aku sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar."
Begitulah kamu membangun kekuatan spiritual sejati. Bukan dengan lari dari kesulitan, tapi dengan menatapnya sambil berkata, "Rezekiku tetap mengalir meski badai datang." Dan kamu akan kagum betapa badai itu akhirnya menjadi angin yang mendorongmu maju. Disiplin bukan hanya tentang waktu, ia tentang energi, tentang menjaga hatimu tetap bersih dari keraguan dan pikiranmu tetap fokus pada cahaya. Karena pada akhirnya, rezeki bukan sekadar angka di rekening. Rezeki adalah kedamaian batin yang membuatmu tidur nyenyak, adalah keberanian untuk bermimpi besar, dan kepercayaan bahwa kamu selalu dijaga. Ketika kamu sudah mempraktikkan kebiasaan ini dengan disiplin, ketika kamu sudah menjaga rasa syukur bahkan di tengah hujan, maka rezeki besar itu tidak akan bisa menolakmu. Ia akan datang perlahan, melalui jalur yang tidak terduga. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi magnetnya. Dan di blok terakhir nanti, kita akan melihat transformasimu. Kita akan masuk ke fase baru. Saat kamu bukan lagi pencari rezeki, tapi sumber rezeki itu sendiri. Bayangkan, pagi yang berbeda. Kamu bangun, tapi tidak lagi dengan berat hati. Tidak ada lagi perasaan dikejar waktu. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang masa depan. Ada ketenangan halus yang menyelimuti dadamu. Kamu tidak tahu dari mana datangnya, tapi kamu tahu sesuatu dalam dirimu telah berubah. Kamu menatap diri di cermin, dan kali ini kamu tidak mencari kekurangan. Kamu melihat seseorang yang telah bertahan. Seseorang yang telah belajar percaya ketika tak ada alasan untuk percaya. Seseorang yang telah memilih untuk bersyukur bahkan di tengah badai. Kamu tersenyum bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu semua sedang berjalan sempurna. Inilah titik balik. Inilah saat di mana semesta mulai berbisik lembut. Selamat datang di frekuensi baru. Perlahan, kamu mulai menyadari tanda-tandanya. Orang-orang baru muncul dalam hidupmu, membawa peluang tanpa kamu cari. Pintu-pintu yang dulu tertutup kini terbuka sedikit demi sedikit. Kamu menerima kabar baik dari tempat yang tidak kamu duga. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang paling terasa, hatimu tenang. Itulah tanda bahwa kamu telah menjadi sumber energi rezeki. Kamu tidak lagi menarik rezeki karena kekurangan, tapi memancarkannya karena kelimpahan. Kamu mulai menyadari bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam dirimu. Karena rezeki sejati bukanlah uang, bukan barang, bukan status, melainkan vibrasi kelimpahan yang mengalir dari hati yang penuh syukur. Dan sekarang kamu hidup di dalam vibrasi itu. Setiap langkahmu adalah doa. Setiap kata-katamu adalah afirmasi. Setiap senyummu adalah sinyal yang dikirim ke semesta. Dan semesta pun menjawab dengan cara yang paling indah. Kamu mulai melihat pola bahwa tidak ada yang kebetulan. Orang yang kamu temui hari ini adalah bagian dari rencana besar itu. Kegagalan yang dulu kamu tangisi, ternyata hanya jalan memutar menuju sesuatu yang lebih tinggi. Dan bahkan penundaan yang dulu kamu benci, ternyata adalah perlindungan Tuhan yang kamu belum mengerti saat itu. Kini semuanya terasa masuk akal. Kamu memahami bahwa hidup bukan perlombaan. Hidup adalah tarian antara niat dan keikhlasan, antara usaha dan kepasrahan, antara doa dan tindakan nyata. Napoleon Hill menyebutnya faith with action. Iman yang diterjemahkan menjadi tindakan konsisten. Dan kamu telah membuktikannya. Kamu tidak hanya berpikir positif, kamu hidup positif. Kamu tidak hanya berdoa meminta, kamu berdoa sambil percaya bahwa doa itu sudah dikabulkan. Dan itulah yang mengubah segalanya. Sekarang, ketika kamu bekerja, kamu tidak lagi takut gagal. Kamu tahu bahwa setiap langkah adalah bagian dari rencana besar. Kamu tahu bahwa setiap usaha membawa getaran tertentu ke dunia, dan semesta selalu membalas dengan energi yang sama.
Kamu mulai membantu orang lain tanpa hitung-hitungan. Kamu memberi bukan karena kamu berlebih, tapi karena kamu percaya bahwa memberi menambah aliran rezeki. Kamu menyebarkan semangat, doa, dan kata-kata baik, dan entah bagaimana, hidupmu semakin ringan, semakin damai, semakin penuh berkah. Karena rezeki sejati datang bukan kepada tangan yang rakus, tapi kepada hati yang lapang. Kamu telah berubah, bukan lagi korban dari keadaan, melainkan pencipta dari pengalamanmu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu hidup berubah, kamu menjadi perubahan itu. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Sekarang kamu tahu bahwa pikiran bawah sadarmu adalah ladang suci, bahwa setiap kata adalah benih, bahwa setiap rasa syukur adalah air yang menyuburkan, dan setiap tindakan yang lahir dari iman adalah cahaya matahari yang membuatnya tumbuh. Kamu tidak lagi bertanya, kapan rezeki datang? Kamu tahu jawabannya. Rezeki selalu datang setiap kali aku selaras dengan Tuhan. Lihatlah perjalananmu. Kamu memulai dengan rasa lelah, dengan kebingungan, dengan luka yang menuntunmu mencari makna. Dan dari situ, kamu menemukan satu kebiasaan aneh yang ternyata menjadi jembatan antara dirimu dan kelimpahan. Kamu menemukan kembali kekuatanmu. Kamu menemukan kembali imanmu. Kamu menemukan kembali hubunganmu dengan semesta. Sekarang, setiap kali kamu mengucap, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, atau aku bersyukur, kata-kata itu bukan lagi ucapan biasa. Mereka adalah mantra yang membuka pintu-pintu tak terlihat. Mereka adalah getaran yang memanggil energi rezeki ke sekitarmu. Dan setiap kali kamu melakukannya dengan hati penuh cinta, kamu memperluas cahaya itu ke dunia. Bayangkan dunia di mana setiap orang hidup dengan kesadaran seperti ini. Tidak lagi saling iri, tidak lagi bersaing dari rasa takut, tapi saling mendoakan, saling mengangkat, saling mempercayai aliran rezeki masing-masing. Dunia seperti itu dimulai dari satu orang, dan mungkin orang itu adalah kamu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil, dan kebiasaan kecilmu hari ini, bersyukur sebelum menerima, adalah getaran yang akan mengguncang semesta. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang menyalakan lilin di tengah kegelapan dunia. Dan setiap lilin yang menyala, menyebarkan cahaya kepada orang lain. Itulah warisan sejati dari perjalanan spiritual ini. Bukan sekadar kekayaan material, tapi kekayaan batin yang menular. Kamu menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang masih mencari jalan. Dan ketika suatu hari seseorang berkata padamu, entah kenapa hidupmu terlihat begitu tenang dan penuh rezeki, kamu akan tersenyum dan menjawab lembut, aku hanya punya satu kebiasaan kecil. Aku bersyukur bahkan sebelum menerima. Karena sekarang kamu tahu, rezeki bukan sesuatu yang datang dari luar. Rezeki adalah cerminan dari siapa kamu di dalam. Maka rawatlah hatimu, jagalah pikiranmu, teruslah bersyukur, bahkan saat tak ada alasan logis untuk melakukannya. Karena saat itulah kekuatanmu paling besar. Ketika kamu bersyukur di tengah badai, semesta melihatmu. Dan Tuhan tersenyum, karena kamu akhirnya mengerti pelajaran yang paling dalam, bahwa iman bukan tentang menunggu bukti, tapi tentang percaya, bahkan tanpa bukti. Sekarang, kamu tidak lagi mencari keajaiban. Kamu menjadi keajaiban itu. Kamu hidup di dalam energi kelimpahan, dan rezeki mengalir padamu dengan cara yang indah dan alami. Ingat ini baik-baik. Semesta tidak menahan apapun darimu. Ia hanya menunggu kamu menjadi versi dirimu yang siap menerima. Dan sekarang, kamu sudah siap. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk sebagai rezeki. Rasakan detak jantungmu sebagai bukti kehidupan. Rasakan kedamaian ini sebagai tanda bahwa kamu sudah selaras.
Inilah hidup barumu. Inilah awal dari perjalanan yang penuh makna. Sebuah perjalanan di mana setiap langkah adalah syukur, setiap kata adalah doa, dan setiap hari adalah bukti bahwa kamu hidup di bawah kasih Tuhan yang tanpa batas. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasakan getaran hangat di dalam hatimu sekarang, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari semesta untuk terus berjalan di jalan cahaya ini. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.